Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, kalau kita hanya mengisi pikiran kita dengan pengetahuan, walaupun itu adalah kebenaran murni, itu tidak cukup mengubah. Karena kebenaran yang kita pahami tidak bisa terperagakan menjadi daging kalau tidak dihadiri Allah dalam hidup kita. Kalau sampai bisa, artinya kebenaran atau pengetahuan tentang kebenaran bisa mengubah orang tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup orang tersebut, maka Tuhan bisa dibelakangi. Tuhan kurang atau tidak dihormati pastinya. Kebenaran firman akan hidup di dalam hidup kita kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kekristenan bukan agama hukum. Baik dan buruk, etis tidak etis, suci tidak suci, kita tidak diukur dari kalimat-kalimat hukum. Tidak diwakili oleh verbal kalimat, saudaraku. Tetapi kekristenan itu jalan hidupnya Tuhan. Pikiran dan perasaan Allah. Jadi bukan agama hukum, melainkan agama kebenaran, di mana kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Maka Tuhan berkata, I am the truth, akulah kebenaran. Kalau seseorang belajar hukum itu masuk di dalam dirinya. Hidupnya diatur oleh hukum. Dinamika hukum terperagakan dalam hidup orang itu. Betul kan saudaraku? Kekristenan itu bukan hukum, tetapi juga bukan agama, tetapi jalan hidup. The way of life. Jalan hidup itu maksudnya apa? Jalan Kristus. Jalan kehidupan seorang anak Allah yang memiliki dinamika hidup yang memperagakan pikiran, perasaan Allahnya. Itu kekristenan. Jadi kalau agama yang adalah jalan hukum, cukup dengan hukum. Bangsa Israel dulu taat hukum. Tetapi yang menjumpai Tuhan hanya imam besar. Masyarakat lain tidak menjumpai Tuhan. Dan mereka bisa menjadi masyarakat beragama yang fanatik dengan agama Yudaisme mereka. Tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Jalan hidupnya Tuhan beda, saudaraku. Maka kebenaran harus disertai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup orang itu. Karena dia harus memakai pikiran, perasaan Allah. Mau secerdas apapun, secakap apapun ajaran, tanpa Allah hadir dalam hidupnya, tidak akan menjadi daging dan tidak bakal bisa diperagakan. Yang punya kebenaran saja belum tentu kebenaran itu menyatu dalam hidupnya. Apalagi yang tidak mengerti kebenaran. Jadi kalau orang mau mengenakan hukum, maka dinamika hukum itu terperagakan dalam hidup orang itu. Tanpa ketemu Tuhan pun bisa dia memperagakan itu. Contohnya bangsa Israel. Mereka bisa melakukan hukum tanpa bertemu Tuhan. Tapi kalau mau mengenakan kebenaran yang adalah Tuhan itu sendiri, ya berarti kita harus bertemu dengan Tuhan itu sendiri, saudaraku. Betul kan? Karena Tuhan yang diperagakan, kalau hanya mengerti kebenaran, setajam apapun kebenaran itu, tanpa bertemu atau berjumpa dengan Tuhan, itu kita tidak bisa memperagakan hidup Tuhan dalam hidup kita. Dari dulu Tuhan mengajarkan berdoa. Terus agama Abraham apa? Coba saudaraku. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ingat loh, Tuhan hidup atas orang yang menghidupkan Tuhan. Dan Tuhan seakan-akan mati bagi orang yang tidak menghidupkan Tuhan. Mengapa kita begitu miskin dalam mengalami kehadiran dan mengalami hidupnya Tuhan? Karena kita tidak menghidupkan Dia. Kita tidak berani berkata Tuhan tidak ada. Karena kita beragama. Kita hanya mendengar kesaksian dan berkata Tuhan itu hidup. Tapi kata orang itu. Tapi aku tidak pernah mengalami sendiri. Dan yang herannya orang Kristen banyak yang
mendengar tentang Tuhan dari cerita pendeta. Tapi dia tidak mengalami sendiri, tapi dia tenang, merasa tenang saja. Itu simptom bahwa orang ini belum meletakkan Tuhan sebagai jalan hidupnya. Nah, model begini pasti tidak akan menjadi anak-anak Allah yang benar. Dan ironisnya sebagai orang Kristen, jalan hidup tidak, jalan hukum juga tidak. Bingung, kadang orang Kristen itu membingungkan. Kekristenan itu tidak mengubah seseorang juga karena dia tidak mau berjuang untuk berubah. Akhirnya kekristenan yang aturan jalan hidup menjadi jalan yang tidak hidup, bukan juga menjadi jalan hukum. Ruwet jadi ya. Jadi hidupnya ya merasa sudah selamat, merasa sudah jadi anak Allah, padahal enggak. Karena keadaannya tidak berubah. Kalau agama non-Kristen yang begitu ketat dengan syariat dan agamanya, mereka mempertahankan integritas hidup mereka di atas dasar hukum mereka. Dan mestinya kita yang adalah orang Kristen yang harus mengenakan hidupnya Yesus, harus bisa berkata begini, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena kita harus menghidupkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Kalau kita tidak menghidupkan Tuhan, kita pasti akan menyesal selama-lamanya. Dia hidup bagi orang yang menghormati, yang mencari Dia. Dan itu mahal harganya. Karena seluruh hidup kita harus dipertaruhkan untuk menghidupkan Dia di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mencari sungguh-sungguh, tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan mati bagi kita. Dan kalau Tuhan mati bagi kita, berarti kita tidak punya kehidupan. Tapi ironisnya kita merasa aman. Maka pertanyaannya, apakah kita mau serius menjadi orang Kristen? Karena banyak orang belajar kebenaran, tapi dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadinya orangnya jadi kejamnya luar biasa, jahatnya luar biasa, pelitnya luar biasa, bengisnya luar biasa. Orang di luar sana yang tidak mendengar kebenaran tidak sejahat, tidak sebengis dia, tidak sepelit itu. Tapi orang yang mendengar kebenaran mah jadi begitu. Kenapa? Yang salah bukan kebenarannya. Sebab buktinya ada orang-orang yang hidupnya berubah loh. Oleh sebab itu perjumpaan dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Pendeta seperti saya pun ya, pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan mau kayak apapun tanpa bertemu dengan Tuhan, omong kosong saudaraku. Tidak mungkin hidupnya bersih. Ya, karena perjumpaan dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ya, renungan ini saudaraku kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.